nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Ikutilah doa yang Amang ucapkan. Ya Allah Bapa kami, yang kami sembah dan muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah kami anak-anak-Mu memuji dan memuliakan Engkau melalui ibadah kami ini. Karuniakanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami memuji Engkau dalam kekudusan dan kebenaran. Amin. Adik-adik sekalian, hukum Taurat Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini adalah hukum Taurat yang kelima. Mari adik-adik kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat yang kelima. Titah kelima. Hormatilah orang tuamu supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi kita baca ya, sekali lagi kita ucapkan ya. 1, 2 ya. Hormatilah orang tuamu supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-hukumnya. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik, selama pandemi ini kita masih sehat, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kita masih bisa berkumpul bersama keluarga. Itu karena kekuatan dari siapa? Dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk itu mari kita angkat pujian Allah sumber kuatku.
kita memohon pengampunan dosa kepada Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama dan ikuti doa yang Hamba ucapkan. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami adalah orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu, kami datang kepadamu memohon agar Tuhan mengampuni kami akan kesalahan yang kami perbuat, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel dari firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini adik-adik, yaitu tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekali lagi saya membacakan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikian epistel dari firman Tuhan bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kakak mau nanya nih, siapa yang di rumahnya sayang sama mama papanya, opungnya, atau abang atau adiknya nih kakaknya? Siapa? Pastinya kita semua ya pada sayang sama semuanya. Untuk itu kita nyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Tunjuk teman-teman yang disayanginya ya. Sambil berdiri ya Kak. Oke.
kita mengaku iman kita bersama-sama, kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya ya, duduk yang manis, duduk yang rapi. Nah, kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta kita. Nah, sebelumnya kita akan angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa lebih dahulu dan ikuti doa yang Amang ucapkan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami anak-anak-Mu hendak mendengarkan firman-Mu. Untuk itu, karuniakan kami Roh Kudus agar kami dapat memahami
mengerti, menghayati, dan melakukan firman-Mu. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini adalah tertulis dalam kitab Markus, Injil Markus, pasal yang ke-8, ayat yang ke-27 sampai dengan 30. Injil Markus pasal 8 ayat yang ke-27 sampai dengan 30. Amang akan membacakannya dan marilah adik-adik mendengarkannya dengan seksama. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekalian, Amang mau bertanya, adik-adik tahu siapa namamu sendiri? Pasti tahu ya. Nama lengkapnya pasti tahu ya. Atau nama ayah tahu? Atau nama ibu tahu? Ya, kalau belum tahu ditanya ya sama ayahnya atau ibunya supaya adik-adik juga tahu siapa nama dan marga dari bapak atau ibu kita. Karena itu sangat berguna sekali adik-adik. Andai kata adik-adik misalnya ditanya orang, "Kamu anak siapa? Bapakmu siapa namanya?" Adik-adik pasti harus menjawab ya. Nanti kalau nggak tahu, jadi orang juga, "Ini anak siapa ini? Ini putri siapa ini? Ini putra siapa ini?" Nah, artinya adik-adik penting mengetahui siapa namamu, di mana kamu tinggal, di mana kamu sekolah, siapa nama ayah dan ibumu, begitu. Artinya dengan mengetahui siapa kita melalui nama kita, melalui di mana kita sekolah, di kelas berapa kita sekolah, itu akan membantu kita dan juga membantu orang yang tidak mengenal kita, supaya kita mengenal diri kita lebih dalam dan orang juga bisa mengenal kita siapa kita ya. Nah, itu penting adik-adik sekalian. Itu juga yang Tuhan Yesus tanyakan kepada murid-muridnya ketika dalam perjalanan berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Dan di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Nah, Tuhan Yesus bertanya, bukan Tuhan Yesus tidak mengenal siapa dia, tetapi Tuhan Yesus mau tahu bagaimana pendapat orang-orang yang ada di sekitar Tuhan waktu itu, yang ikut kemana Tuhan Yesus berada, supaya mereka jangan salah mengenal siapa Tuhan, siapa Tuhan Yesus itu, supaya mereka sungguh-sungguh mengenal dengan benar siapa Yesus yang mereka ikuti itu.
Banyak orang memberikan jawaban siapa Yesus itu, kata murid. Ada yang menyebut Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan seorang dari para nabi. Nah, lalu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Kalau tadi Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Siapa aku kata orang?" Nah, sekarang Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah aku ini menurut kamu?" Nah, lalu salah seorang dari murid-murid Tuhan Yesus, yaitu si Petrus, menjawab, "Engkau adalah Mesias." Nah, murid-murid yang sudah bersama dengan Tuhan Yesus itu, yang diwakili oleh Petrus, menjawab, "Engkau adalah Mesias." Apa arti Mesias, adik-adik? Artinya yang diurapi. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang datang ke dalam manusia, ke dunia ini dalam wujud manusia. Dialah yang diurapi oleh Allah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan maut, memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, kabar sukacita dari Allah kepada manusia, mendamaikan alam manusia dengan Allah supaya manusia menjadi milik Allah kembali. Nah, pertanyaan itu juga adik-adik ditujukan Tuhan itu kepada kita. Menurut adik-adik, siapakah anak manusia itu? Siapakah Tuhan Yesus itu? Nah, adik-adik pasti harus bisa menjawab ya. Ada yang pasti mengatakan Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Ada yang mengatakan Tuhan Yesus adalah penolong. Ada yang mengatakan Tuhan Yesus itu adalah penyembuh. Ada yang mengatakan mungkin Tuhan Yesus adalah sahabat yang baik. Nah, bagaimana adik-adik bisa memberikan pengakuan seperti itu? Karena Tuhan telah berbuat sesuatu kepada kita ya. Tuhan telah berbuat sesuatu kepada adik-adik. Tuhan telah berbuat sesuatu kepada orang tua kita. Tuhan telah melakukan penyembuhan kepada adik-adik dari sakit penyakit yang pernah adik-adik alami, sehingga adik-adik mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh yang agung. Tuhan telah memberikan kepada adik-adik kesehatan, memberikan makanan dan minuman. Lalu adik-adik mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan. Itu sangat penting agar kita yang mengatakan diri kita sebagai anak-anak Tuhan tahu dan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dan muliakan itu. Nah, adik-adik juga yang belum memiliki jawaban siapakah Tuhan Yesus dalam dirimu, sekarang temukanlah itu di dalam dirimu, supaya kita benar-benar percaya dan mengikut Tuhan ya di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan mau kita mengenal Dia dengan sungguh, dengan benar, dengan tepat di dalam kehidupan kita masing-masing. Supaya apa? Supaya kita dapat semakin menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa dan ikutilah doa yang amat ucapkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Tolonglah kami anak-anak-Mu untuk sungguh-sungguh mengenal Engkau di dalam kehidupan kami masing-masing. Atas segala perbuatan yang Tuhan telah lakukan,
kepada kami anak-anak-Mu ini. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu ini, kita nyanyikan lagu Hatiku Percaya pakai gerakan ya adik-adik ya. Bangkit berdiri. Marilah kita berdoa bersama adik-adik dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita nyanyikan amin. Amin.